Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita belajar dengan penuh semangat. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Yuk kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai wawancara dengan seseorang, kita harus mempunyai daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu supaya wawancaranya lebih siap. Lalu, bagaimana cara kita membuat daftar pertanyaan? Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan adik Simba berapa? Apa itu adik Simba berapa? Ya, tepat sekali. Adik Simba berapa adalah kumpulan dari kata tanya yang disingkat sedemikian rupa sehingga kita mudah untuk menghafalkannya. Nah, sekarang kita ulas satu-satu. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? B, bagaimana? Dan berapa? Sekarang kita coba membuat pertanyaan melalui kata tanya apa? Apa sajakah tanaman yang Bapak jual? Di mana sajakah Bapak memasarkan tanaman ini? Kapan waktu yang tepat untuk pemupukan, Pak? Begitu anak-anak cara membuat pertanyaan wawancaranya. Sekarang silahkan kalian mengerjakan secara mandiri di kolom yang sudah tersedia dengan kata tanya adik Simba berapa. Amati daftar tugas pada tabel berikut. Nah, anak-anak, di sini ada tabel berbagai tugas. Ada tugas belajar, ada tugas menghormati orang tua, ada tugas menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Lalu kelompokkanlah tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Sekarang Bu Guru berikan contoh cara pengerjaannya. Kita lihat dulu tabel tugasnya tadi. Misalkan nih kita pilih tugas belajar. Tugas belajar tugasnya siapa anak-anak? Iya, tepat sekali. Tugas belajar adalah tugasnya anak. Maka kita masukkan belajar di kolom anak. Kemudian misalnya tugas menyiapkan makanan. Tugas ini adalah tugas seorang? Ya, tepat, tugas seorang ibu. Maka kita masukkan di kolom ibu. Nah, begitu seterusnya ya anak-anak. Sampai semua tugas di tabel tugas sudah kalian masukkan di kolom sesuai dengan peran anggota keluarga. Tulislah pengalamanmu menjalankan tugas berkaitan dengan peran dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, begini anak-anak, contohnya ini ya. Setiap hari aku selalu membantu ibu mencuci piring. Suatu hari ketika aku sedang mencuci piring, aku menjatuhkan satu piring dan piringnya pecah. Lalu ibu menyuruhku segera membersihkan pecahan piring agar tidak mengenai orang lain. Nah, itu tadi contoh cerita pengalaman menjalankan tugas sehari-hari di rumah. Nah, untuk kalian bisa dituliskan cerita apa saja. Cerita kalian sendiri pastinya berbeda-beda untuk setiap orang. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Soal nomor 1.
Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Langkah pertama, nah ini kita membuat dulu garis bilangan anak-anak sesuai dengan perintahnya. Nah, tadi ranting kayu pertama panjangnya adalah 5 cm. Maka kita harus melangkah 5 kali dari angka 0 ke arah kanan. 1, maaf pulpennya Mbak bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kemudian kita tarik garis dari 0 sampai titik terakhir. Kita tulis 5 di sini. Kemudian ranting yang kedua adalah 6 cm. Maka kita melangkah sebanyak 6 kali ke kanan dari angka terakhir. Jadi dari angka 5 ya. 1, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhenti di angka 11. Kita tarik garis sampai ke titik terakhir, tulis angka 6. Kemudian kita tarik garis lagi dari titik awal yaitu 0 sampai dengan ke titik terakhir yaitu angka berapa? Iya betul, angka 11. Kemudian angka terakhir ini yaitu angka 11 kita tulis sebagai hasilnya di situ. Nah, jadi sudah ketemu 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kemudian hasilnya ini kita tulis di kolom yang tersedia ya. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, anak-anak, sekarang kalian mencoba mengerjakan soal selanjutnya menggunakan cara yang sama seperti yang Bu Guru contohkan ya. Untuk kesimpulan hari ini kita sudah belajar yang pertama, membuat daftar pertanyaan wawancara. Yang kedua, mengelompokkan tugas berdasarkan peran dalam keluarga. Dan yang ketiga, menghitung penjumlahan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang coba kalian kerjakan tugas halaman 141 sampai 145. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun. Juga jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke media sosial kalian supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.